Hai guys, mungkin sebagian dari kamu bertanya, Neo QLED tahun ini bedanya apa dengan 8K tahun lalu? Dan di video kali ini kita akan bahas QN900A versus Q950TS. 8K memang tidak terlepas dari yang namanya inovasi. Nah teman-teman, inovasi 8K itu sudah dimulai dari tahun lalu, mulai dari soundnya yang luar biasa, kemudian desainnya yang tiada banding, infinity screen disusul oleh picture quality yang real banget. Nah, pada tahun ini apakah inovasi akan terjadi secara besar-besaran? Di video kali ini guys, kita akan bahas apa saja yang menjadi perubahan besar 8K Samsung di tahun ini. Ini videonya untuk kamu semua. Inovasi pertama kita mulai dari Quantum Matrix Technology Pro. Penggunaan lampu backlight Quantum Mini LED yang memiliki ukuran 40 kali lebih kecil membuat QN900A memiliki pencahayaan yang sangat akurat sehingga tidak akan terjadi blooming pada TV ini. Dan Q950TS menggunakan teknologi Direct Pole Array untuk meningkatkan akurasi pencahayaannya. Pada dasarnya, dua teknologi ini memiliki tujuan yang sama. Salah satu perbedaannya adalah ukuran lampu yang digunakan. Mini LED menggunakan ukuran lampu yang 40 kali lebih kecil. Blok dimmingnya juga akan semakin banyak. Sementara itu, teknologi Direct Pole Array artinya lampu belakang langsung diletakkan di belakang pikselnya. Kesimpulannya, Quantum Matrix Technology maupun teknologi Direct Pole Array adalah dua teknologi yang berbeda tapi tujuannya sama. Sama baiknya. Sekarang kita bahas otaknya si TV 8K ini. Q950TS tahun lalu menggunakan Quantum Processor 8K untuk mengontrol semua proses yang terjadi di TV ini. Apapun konten yang masuk di TV ini akan di-upscale setara 8K. Dengan menambahkan satu otak lagi yang diberi nama Neural Network. Ini menjawab pertanyaan kamu yang mungkin bertanya, saya memiliki TV 8K tapi saya tidak punya konten 8K. Apakah ini akan sia-sia? Jawabannya adalah tidak. Apapun kontennya, mau HD maupun HD ataupun UHD, semua konten tersebut akan di-upscale menjadi setara 8K. Jadi, otak ini akan berfungsi mengoptimalkan setiap gambar atau konten yang masuk ke TV 8K ini. Nah, bagaimana dengan di tahun 2021? Apakah masih sama atau lebih keren lagi? Kita bahas sekarang. Tahun ini namanya Neo Quantum Processor 8K. Bedanya dari tahun lalu adalah kalau tahun lalu hanya menggunakan satu neural network, maka di tahun ini ada 16 neural network yang ditanam di TV ini. Oh wow, ini sih terlalu keren ya guys. Tidak sabar mau detailnya seperti apa. Ini dia. Setiap konten yang masuk akan di-grouping dan akan diperbaiki berdasarkan kategorinya. Dengan 16 otak tambahan, upscaling yang terjadi pada 8K 2021 ini akan lebih optimal. Tidak hanya mengupscale dari sisi resolusinya, tetapi juga dari sisi noise-nya, blur-nya, tingkat kehitaman, kontras, dan juga detail gambarnya. Masing-masing otak akan bekerja sesuai pada bidangnya masing-masing. Jadi, sudah dipastikan 8K tahun 2021 ini akan membuat konten apapun akan menjadi semakin optimal dengan multi-intelligent. Yang sama di tahun lalu maupun tahun ini adalah resolusinya. 8K merupakan resolusi yang paling tinggi saat ini. Ada 33 juta piksel yang membuat setiap gambar akan tampil seperti aslinya.
Dengan teknologi quantum dot, baik Qi950TS maupun Qn900A mampu menghasilkan color volume 100%, sehingga warna begitu nyata. Ultra Viewing Angle membuat TV ini begitu sempurna, dimanapun Anda menonton tidak akan ada perubahan warna terjadi. Kalau teknologi warnanya sama, tidak dengan HDR-nya. Quantum HDR tahun ini adalah 64 kali, 2 kali lipat lebih tinggi dari tahun lalu. Sekarang kita bicara audio di Qn900A. Tahun ini dengan OTS Pro atau Object Tracking Sound Pro, Qn900A memiliki 6.2.2 channel yang membuat TV ini mampu mengeluarkan suara berdasarkan pergerakan gambar yang ada di layar. Jadi seperti suara 3 dimensi. Bedanya dengan tahun lalu yang digunakan di Qi950TS adalah OTS Plus dengan speaker 4.2.2 channel. Dengan demikian, OTS Pro di tahun ini memiliki jumlah speaker yang lebih banyak, tentunya membuat suaranya juga lebih besar. Ini experience buat kamu ya, biar kamu tidak penasaran dengan OTS Pro. Silakan. Bagaimana menurut kamu? Amazing bukan? Tidak hanya itu, teknologi Space Speed Sound yang ada di Qn900A membuat TV ini mampu menyesuaikan suara yang paling optimal, tidak peduli berapa besar ruangan kamu dan bagaimana interiornya. Dengan Qi Symphony, kamu bisa mengharmonikan antara speaker TV dengan soundbar yang kamu miliki. Jadi saat kamu memindahkan suara TV ke soundbar, maka suara TV dan soundbar akan nyala bersama. Tidak usah khawatir suaranya akan bentrokan karena yang nyala adalah speaker bagian atas dari TV-nya. Dengan input lag 5.8 ms, Qn900A adalah pilihan yang tepat buat kamu yang suka ngegame. Selain itu, 4K 120Hz juga sudah support di TV ini. Ditambah FreeSync Premium Pro membuat permainan kamu semakin halus. Tidak hanya 16:9, Qn900A mampu menampilkan game view 32:9. Ini membuat kamu lebih gampang memenangkan permainan dengan kontrol game yang muncul di TV kamu melalui game. So guys, bagaimana dengan desainnya? Infinity One Design menjadi nama dari desain di tahun ini. Masih mengusung Infinity Screen membuat TV ini terlihat tidak memiliki bezel. Ini sama ya dengan tahun lalu. Yang berbeda, One Connect tahun ini lebih tipis dan bisa menempel di kakinya. Serta ada 2 pilihan kabel koneksi, ada yang panjang dan ada yang pendek. So, kamu masih bisa menyimpan One Connect di tempat terpisah kalau kamu mau menempel TV ini di dinding. Terakhir tapi bukan yang akhir, ini adalah perubahan yang paling disuka. Samsung menggunakan Solar Cell Remote untuk Qn900A dan ini belum ada ya di tahun lalu. Penggunaan Solar Cell Remote mengurangi penggunaan baterai yang biasa kita gunakan pada remote TV sebelumnya. Ini mendukung perubahan iklim dunia ya, dengan mengurangi sampah baterai yang biasa kita gunakan. Bagaimana cara penggunaannya? Sangat mudah. Kamu hanya perlu meletakkan remote ini di tempat yang bercahaya, atau kamu juga bisa menggunakan charging yang biasa kamu gunakan untuk handphone kamu. Kemudian lampu indikator akan menyala. Dan bagaimana cara penggunaannya? Gampang banget. Kamu tinggal arahkan remote-nya ke TV, kemudian tekan power on, lalu tekan sembarang tombol, maka remote akan segera terkoneksi ke TV-nya. Tapi jika kamu punya kendala, jangan khawatir. Kamu tinggal tekan tombol return dan play pause berbarengan dan arahkan ke TV-nya. Kemudian TV akan terkoneksi ke remote. Dan kamu sudah bisa menggunakan remote-nya untuk mengontrol TV-nya.
Masih banyak yang bisa dibahas kalau kita bicara Ki 950TS versus Ki N900A tahun ini. Tapi di video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bye guys.